Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Om Toy KCN. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang penyebab dan cara mengatasi burung cendet yang nakal, giras, dan nabrak jeruji, dan serta agresif dan sering aktif bergerak. Nah teman-teman, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan jika kalian ingin bergabung bersama Kicau Cendet Nusantara, kalian bisa bergabung melalui Facebook yang namanya Kicau Cendet Nusantara. Nah, di situ kalian bisa sharing-sharing sama teman-teman di grup Facebook tersebut, teman-teman. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di videonya. Nah oke teman-teman, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang burung cendet salto, giras, ngeruji, dan gelabakan, dan juga sering aktif dalam bergerak. Nah itu apa saja sih penyebabnya? Nah biasanya kalau burung cendet yang awalnya sudah tenang, nyaman, kok tiba-tiba burung cendet tersebut itu menjadi giras, salto, ngeruji, dan gelabakan. Nah itu biasanya penyebab yang pertama yaitu adalah sering dikerodong. Nah pengerodongan ini biasanya itu kalau keseringan, misalkan saja nih kalian kerodong 3 hari kok tidak kalian keluarkan selama 3 hari tersebut, itu biasanya burung cendet juga akan mengalami mounting, salto-salto, gelabakan, dan juga giras. Nah untuk itu teman-teman, kalau kalian menggunakan metode pengerodongan, usahakanlah setiap hari lah ya, usahakan kalian buka. Nah beda dengan burung cendet yang sedang mabung teman-teman. Memang kalau cendet mabung itu wajib di full kerodong, tetapi kalau dalam kondisi normal wajiblah kalian buka, entah itu di pagi hari sampai siang hari, atau bahkan pagi sampai sore hari. Nah itu penyebab yang pertama. Nah dan yang kedua yaitu adalah kurangnya mandi. Nah biasanya burung cendet yang kurang mandi itu juga akan mengakibatkan burung cendet tersebut itu menjadi lebih giras dan salto-salto, dikarenakan burung cendet itu juga makhluk hidup butuh mandi teman-teman, untuk membersihkan tubuhnya agar dia tidak terlalu gatal. Nah biasanya kalau burung cendet yang tidak sering dimandikan ataupun kurang mandi, itu juga akan mengalami yang namanya juga birahi teman-teman. Dan kedepannya kalau birahnya sudah memuncak akan menjadi over birahi dan puncaknya akan proses kawin tersebut. Tetapi kalau sudah kurang mandi, memang burung cendet akan menjadi gelabakan dan juga salto-salto, mounting, dan sering aktif dalam bergerak teman-teman. Nah itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nah dan yang ketiga ini yaitu adalah kebanyakan durasi penjemuran. Nah memang kalau burung cendet yang kelamaan dijemur itu biasanya juga akan mengalami giras, aktif bergerak, salto-salto, bahkan nabrak jeruji. Nah itu biasanya akan dilakukan oleh para juragan di saat burung cendet tersebut itu mengalami bagong ataupun balon. Nah biasanya kalau burung cendet balon kalau dijemur kuat itu akan tegak berdiri, dan biasanya akan dalam proses yang ditentukan oleh burungnya sendiri, balonnya itu akan berkurang. Tetapi kalau dalam kondisi normal, usahakanlah kalian atur penjemurannya, usahakan pas, jangan sampai kelebihan. Nah tandanya burung cendet kalau sudah cukup penjemurannya yaitu adalah di saat dia sudah buka paruh. Nah itu biasanya menandakan burung cendet tersebut itu sudah cukup dalam penjemurannya.
Nah, dan yang berikutnya ini yaitu adalah kebanyakan extra folding. Nah, biasanya kalau burung jendet yang kebanyakan extra folding, nah seperti burung jendet yang saya posting dahulunya, saya bom ladongkong, bom jangkrik. Nah, memang burung jendet yang macet kalau di bom extra folding dia akan terangsang dalam berbunyi dan birainya juga akan naik teman-teman. Tetapi minusnya juga dia akan gelabakan, nabrak-nabrak jeruji, mounting, salto-salto dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kalau dalam keadaan normal cukuplah extra foldingnya kalian kasih sekitar 3 ekor sampai 5 ekor saja. Tidak usah terlalu banyak, nanti takutnya juga mounting-mounting teman-teman. Nah, dan yang berikutnya ini yaitu adalah di saat dia gagal mabung teman-teman. Nah, biasanya kalau burung jendet yang gagal mabung, hal yang paling buruk yaitu adalah dia akan menjadi balon. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia akan lebih agresif, salto-salto dan serta galak, nabrak-nabrak jeruji, dan biasanya juga akan mematuki kerodong juga. Nah, kalau proses mabungnya itu sempurna, biasanya burung jendet juga akan lebih bagus dalam berpenampilan teman-teman. Dan suaranya juga akan lebih gacor dari sebelumnya. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, untuk cara mengatasinya tersebut itu sangat simpel menurut saya. Yang pertama yaitu tadi, proses mandinya harus dijadwalkan dan penyemburannya juga harus diatur, durasinya harus pas. Dan yang ketiga yaitu adalah jangan sampai kalian keseringan mengerodongnya. Nah, kalau pengerodongan cukup saja kalau saya pribadi nih, sore saya kerodong, pagi saya buka, dan pagi saya ablak, dan sampai sore saya full ablak, dan sorenya lagi saya kerodong lagi teman-teman, dan seterusnya. Nah, untuk extra folding usahakanlah kalian takar. Tetapi kalau sudah terlanjur mounting ataupun salto-salto, kalian bisa menggunakan metode extra foldingnya dikurangi menjadi 2 ekor ataupun sampai 3 ekor saja. Dan proses mandinya harus ditambah lagi porsinya agar birahinya juga terkontrol dan emosinya juga terkontrol, jadi burung jendet kalian tidak akan mounting ataupun gelabak-gelabakan teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada pertanyaan, kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Saya MT Gacor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam gacor, dar.